Asal-usul kerajaan. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan dengan corak Hindu dan corak Buddha yang berkembang mulai dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Letak kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini mulanya didirikan oleh Raja Sanjaya, dan tahtanya dilanjutkan sejumlah dinasti Shailendra dan dinasti Isyana setelah meninggalnya sang pendiri kerajaan. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta Mat yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikannya kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan alam dan lingkungan. Selain terkenal dengan nama Mataram kuno, kerajaan ini juga banyak disebut dengan istilah Medang oleh penduduk Jawa. Istilah Medang ini muncul dari berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Bukti asal-usul kerajaan: Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Sojiwan, Candi Barong, dan tentunya yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Kehidupan politik kerajaan. Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang toleran dalam hal beragama, sebab di kerajaan Mataram lama berkembang agama Buddha dan Hindu secara berdampingan. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Berdasarkan interpretasi terhadap prasasti-prasasti bahwa kedua dinasti itu saling bersaing, berebut pengaruh dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Asal-usul dinasti Sanjaya tercantum dalam prasasti Canggal, yang menyebutkan bahwa Sanjaya adalah keponakan Sana, anak dari Sanaha. Dinasti Shailendra sendiri tercantum dalam prasasti Sojomerto, tidak berangkat tahun. Isinya menceritakan tentang Dapuntahyang Shailendra. Berikut nama raja yang terkenal. 1. Balitung. Balitung adalah raja kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 899 sampai 911 Masehi. Balitung dikenal karena perluasan wilayah kerajaannya. Wilayah kerajaan Mataram pada masanya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pada tahun 907 ia menyusun prasasti Mantiasih, juga dikenal sebagai Piagam Balitung, yang berisi daftar raja-raja Mataram kuno. 2. Samaratungga. Samaratungga adalah kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 812 sampai 833. Samaratungga terkenal karena selama masa pemerintahannya dia memprakarsal pembangunan monumen Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar agama Buddha di Indonesia dan di dunia. Samaratungga menikahi Dewi Tara, putri penguasa kerajaan Sriwijaya yang bernama Dharmasetu, yang menciptakan aliansi politik yang erat antara Mataram kuno dan Sriwijaya. 3. Rakal Pikatan. Rakal Pikatan adalah raja kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 838 sampai 850. Dia dikenal karena jasanya membangun Candi Prambanan yang merupakan candi agama Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Prambanan merupakan candi agama Hindu terbesar di Indonesia. Rakai Pikatan menikahi putri Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga. Pikatan merebut tahta Mataram kuno dari saudara iparnya Balaputra dan memaksa Balaputra pindah ke Sriwijaya. 4. Empu Sindok. Empu Sindok adalah raja kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Empu Sindok terkenal karena memindahkan pusat kerajaan dari lembah Gunung Merapi di Jawa Tengah ke lembah Sungai Brantas di Jawa Timur. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan. Masyarakat Mataram kuno dalam bidang ekonomi memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Gambaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui berdasarkan relief Candi Borobudur. Runtuhnya kerajaan. 1. Perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Perebutan kekuasaan menjadi salah satu penyebab runtuhnya Mataram kuno, walaupun dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Perebutan ini membuat pemerintah menjadi tidak stabil, sehingga potensi kehancuran semakin besar. Perebutan kekuasaan sudah terjadi sejak masa Rangkai Panangkaran antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra. Selain itu, kekuasaan juga kembali pecah setelah Rangkai Kayuwangi berkuasa.
Hal inilah yang membuat pemerintah kacau balau sehingga berpotensi mengalami keruntuhan. 2. Bencana alam. Bencana alam juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Mataram kuno. Kondisi geografis kerajaan yang terletak di dekat gunung berapi sangat berdampak buruk, apalagi ketika gunung berapi meletus. Hal ini diduga menjadi penyebab Empu Sindok memindahkan pemerintah Mataram kuno ke Jawa Timur. Pesan atau makna kerajaan. Hikmah yang dapat diambil yaitu adalah kuatnya toleransi agamanya. Contohnya perkawinan antara Rakai Pikatan yang beragama Hindu dengan Sri Pramawardhani yang beragama Buddha.